Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengawali kegiatan ini. Saya minta untuk Aryo memimpin berdoa. Silakan. Siap gerak. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana keadaan kalian? Sehat? Semangat? Semangat? Oke, semangat pagi ya. Oke. Gimana, Pak? Kondisi fisiknya sehat? Sehat. Aryo sehat? Oke. Kesha sehat? Okta? Dan dari Okta? Okta nggak? Oke. Baik, saya akan melakukan absensi dulu untuk mengecek kesiapan kalian. Absensi dulu ya. Yang pertama Ahmad Sahal, Aryo, Nalidyo, Kesha, Jelena, Rizky, Nesela, Ilham. Oke, terima kasih atas kesiapan kalian. Ada beberapa yang tidak hadir, mungkin kondisinya kurang sehat. Kita doakan bersama-sama agar dia bisa mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya dengan kondisi yang sehat. Baiklah, pagi ini mungkin untuk memotivasi, ada beberapa yang bisa menyampaikan pantun untuk bisa memberikan motivasi buat teman-teman dan buat kelas ini. Bisa membacakan salah satu pantun yang mungkin bisa memberikan semangat kepada kalian. Ini ada sebuah pantun. Teropong senapan untuk membidik, tekan pelatuk dengan jari. Sekolah menjadi tempat terbaik untuk menuntut ilmu, wujudkan mimpi. Itu pantun yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan motivasi kepada kalian. Oke, pembelajarannya berikutnya kita akan seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Pada kali ini kita akan mempelajari dan melakukan perbanyakan tanaman secara vegetatif. Jadi pembelajaran kali ini itu. Oke. Ya. Jadi kita akan mempelajari perbanyakan tanaman secara vegetatif. Ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke. Ya, ini. Jadi tujuan dari pembelajaran kita itu adalah yang pertama, mampu memahami konsep perkembangan dan pembiakan secara vegetatif. Dua, yaitu terampil melaksanakan pembiakan tanaman secara vegetatif. Oke, lanjut. Yang ketiga, bersyukur pada Tuhan. Jelas kita harus bersyukur. Oke, berikutnya, untuk mencapai tujuan dari pembelajaran ini, maka kita harus buat sebuah kesepakatan. Kita harus ini, silakan itu bisa dicermati, bisa kalian baca, kesepakatan kelas yang akan kita capai. Coba yang pertama, ayo kalian tahu baca. Disiplin dalam mengikuti pelajaran. Terus yang kedua, Kesha. Yang kedua apa, Boy? Tenang dan menjaga ketenangan kelas. Terus yang ketiga, Devi, kelihatan enggak dari situ? Aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, yang keempat, Desi. Saling menghormati kepada setiap warga kelas. Oke, yang berikutnya, Wahyu, yang terakhir. Sopan dan santun dalam berbicara, bertindak dan berucap. Nah, ini harapan yang ingin atau harapan yang harus kita lakukan dalam atau kesepakatan di kelas ini dalam selama proses pembelajaran.
Ya, ini topik kita yang akan pelajari hari ini, perbandingan secara vegetatif itu ada dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sebelum itu kita akan belajar berkaitan dengan vegetatif alami. Vegetatif alami, ada yang tahu? Selena apa? Vegetatif alami? Alami itu berarti gimana? Vegetatif alami? Tidak ada campur tangan manusia. Ya, betul. Tidak ada campur tangan manusia. Sekarang kalian perhatikan gambar. Oke, gambar yang pertama. Lihat sebelah kiri. Apa itu yang pertama? Oke, bawang merah. Yang kedua? Selanjutnya ada gambar lagi. Terus? Berikutnya? Strawberry ada kalau saya ya. Iya. Ini hanya sekedar untuk memberikan gambaran kepada kalian perbandingan vegetatifnya nanti berpola seperti apa. Oke, kita akan bentuk kelompok. Jadi biar tidak terlalu merepotkan atau tidak terlalu kalian wah saya dengan ini dan sebagainya. Berarti kita tentukan saja kelompok itu dengan meja yang sudah ada. Ya, berarti ini kelompok 1, berikutnya kelompok 2, di belakangnya kelompok 3, dan sebelahnya ada kelompok 4. Berarti ini ada 4 kelompok. Kembali lagi, gambar yang pertama tadi apa? Oke, gambar yang pertama bawang merah. Berarti ini menjadi tugas dari kelompok 1. Tugasnya apa? Mencari perbanyakan secara vegetatif bawang. Nah, untuk yang kelompok 2, perbanyakan tanaman vegetatif. Nah, kelompok berikutnya. Oke. Nah, wortel. Dan kelompok 4? Pisang. Yang menjadi catatan kalian, pertama perbanyakan vegetatif alami. Yang kedua berarti sesuai dengan komoditas kalian. Kelompok 1 tadi komoditas apa? Bawang merah. Kelompok 4? Pisang. Kelompok 3? Kelompok 2? Di-mixkan. Berarti perbanyakan secara vegetatifnya untuk tanaman yang sudah dikelompokkan secara masing-masing. Oke, sebelum kalian mencari bahan dan berdiskusi dalam satu kelompok, kita lanjutkan dulu berkaitan dengan perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan. Ya, jadi nanti dalam satu kelompok mencari 2 materi, perbanyakan vegetatif alami dan perbanyakan vegetatif secara buatan. Oke. Nah, sekali lagi sebelum kita menuju ke perbanyakan vegetatif buatan, ada beberapa tanaman. Yang pertama tanaman apa yang bagian atas? Mangga. Berikutnya? Mohon maaf tidak begitu jelas ya. Perasaan Pak Eri ini lebih banyak daunnya daripada buah yang berlengkeng ya. Oke, selanjutnya anggur. Terus tanaman hias. Namanya apa? Ini pernah tren. Bukan. Kalau janda bolong kan ada bolongnya itu dah. Ya, jadi daunnya nggak bolong ini. Betul, Jelena. Aglonema. Ya, aglonema. Nah, wong Jawa Pak Eri ngarani tanamannya dengan istilah Sri Rejeki. Nah, itu. Nah, ini apa Wi? Apel. Terus? Nah, Sri Rejeki selama mungkin
Tidak tahu ya. Oke, kalau ini nanti ya kalian karena kita vegetatif buatan berarti ada apa? Yang pertama vegetatif buatan tangkok, berikutnya contoh yang lain stek, terus sambung, makna tinggal, populasi. Ya, itu beberapa contoh berkaitan dengan perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan. Oke, silakan untuk kelompok kita balik dari belakang. Kelompok 4. Kalian ingin menggunakan vegetatif buatannya apa? Mencari materi berkaitan dengan perbanyakan dan vegetatif secara buatan. Oke, cangkok. Kelompok 3. Stek. Kelompok 2. Akar tinggal. Cari yang lebih mudah. Karena akar tinggal cukup ya, cukup luas. Populasi. Kelompok 1. Sambung. Oke, berarti diingat-ingat. Ya, kelompok 4. Kelompok 4 apa tadi? Kelompok 3. Stek. Kelompok 2. Populasi. Kelompok 1. Oke, sambung ya. Oke, silakan. Tadi sudah saya sampaikan ya, berkaitan dengan pembagian kelompok berdasarkan meja secara berkelompok kalian sudah menentukan. Tadi untuk memperbanyakan vegetatif secara alami untuk kelompok 1 apa tadi? Merah. Kelompok 2 kentang. Kelompok 3 wortel. Kelompok 4 pisang. Untuk buatan kelompok 1 buatannya kelompok 1 mau apa? Sambung. Kelompok 2 populasi. Kelompok 3 stek. Kelompok 4 oke. Sudah kalian tentukan semua. Sekarang kalian gunakan media pembelajaran kalian baik buku ataupun browsing ke internet sesuai dengan kesepakatan kelompok yang sudah ditentukan. Itu ada lembar kertas yang bisa kalian gunakan untuk mencatat. Ya, silakan kalian dibagi, silakan kalian bekerja sama untuk menentukan. Misalnya tanaman bawang merah, yang mengerjakan A dan B. Terus untuk yang tadi apa? Sambung ya Bu ya. Sambung yang mengerjakan C dan D. Jadi biar semua pekerjaan itu terbagi secara tertata dan proses pengerjaannya tepat. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Nah, dari hasil kalian nanti kalian presentasikan dan kita cocokkan. Cocoknya dengan apa yang sudah diperoleh TNI. Siapa tahu. Kalau benarnya saya yakin kalian juga benar, Pak Eri juga benar. Hanya menambah kasanah ilmu untuk kalian dan Pak Eri. Siapa tahu yang kalian peroleh itu ternyata menjadi sesuatu yang baru untuk saya. Demikian juga yang saya peroleh bisa menjadi sesuatu yang baru untuk kalian. Oke, jelas? Sampai di sini saya berikan waktu kalian untuk bisa berdiskusi secara kelompok seperti apa yang sudah ditentukan tadi. Diskusi berkaitan dengan perbanyakan. Kelompok 2, silakan. Perbanyakan alami. Silakan aja, sampaikan berdiri, dibacakan hasilnya. Yang perbanyakan secara alami. Tadi alamimu apa? Tanamannya siapa? Benar. Silakan sampaikan. Perdebatan adalah umbi yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah menggelembung menjadi sebuah umbi. Dikatakan bahwa umbi batang merupakan cadangan makanan untuk tanaman. Jangan makanan. Secara utuh, umbi batang merupakan akar yang berumbi yang bisa menumbuhkan tunas batang tanaman setara. Oke.
tanaman yang kelompok 2 adalah kentang. Kentang itu berarti dengan menggunakan umbi batang. Jadi yang terjadi proses pembesaran itu bagian apa? Ayo. Kentang sing membesar itu umbi apa itu? Kentang ya. Nah, kamu perbanyakannya tadi apa? Nah, kan batangnya. Jadi si gede perkiraan kamu itu mesti akare kalau kentang. Padahal itu adalah batangnya. Kalau yang akar itu justru pada tanaman kelompok telu apa? Nah, kelompok 3 itu wortel. Oke, berikutnya untuk yang perbanyakan secara vegetatif buatan, silakan kelompok 2 sampaikan berkaitan dengan perbanyakan vegetatif secara buatan. Kelompok 2 apa mau? Populasi. Populasi. Silakan disampaikan. Salah satu. Yosi, gantian. Yosi sampaikan. Berdiri. Populasi adalah salah satu cara meningkatkan tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain. Biasa diambil dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman baru. Manfaat 1. Produksi tanaman meningkat. 2. Perkembangbiakan dan pembuahan tanaman lebih cepat. 3. Pertumbuhan yang sifatnya seragam. Oke, terima kasih. Jadi populasi itu berarti ada batang bawah. Yang disebut apa? Batang bawah. Rizky, batang bawah itu disebut apa? Disambung understem. Kalau batang atas berarti entris. Entris itu sebagai batang atasnya. Ada batang bawah dan batang atas. Nah, biasanya batang bawah itu dipilih sing kuat, peker. Seperti itu jadi batang bawah. Untuk batang atas itu biasanya dipilih yang buahnya atau hasil kualitas dari produknya bagus. Nah, durian yo. Sekarang yang baru ngetren itu apa? Montong, terus ada bawor. Nah, itu kan dagingnya tebal, rasanya legit, manis. Ya, untuk mereka-mereka yang suka. Tapi hampir semuanya, masyarakat Indonesia hampir 85% suka dengan buah durian. Terima kasih. Sebagai kegiatan dari pembelajaran ini, saya minta untuk kalian bisa menyampaikan refleksi yang sudah kalian buat berdasarkan kelompok. Silakan untuk kelompok 1. Silakan refleksinya untuk kelompok 1. Flashback atau kesan dari kegiatan pembelajaran kali ini. Boleh bersifat masukan untuk Pak Heri biar menjadi lebih baik ke depannya. Kesannya itu aksi menyenangkan dan menambah pengetahuan baru. Oke. Untuk saat ini pembelajaran saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kalian atas atensi, perhatian, dan interaksi dengan Mbak Eri berkegiatan pembelajaran perbanyakan tanaman vegetatif buatan maupun secara alami. Saya mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan pada diri kalian, baik yang saya sengaja ataupun tidak. Sekali lagi, Mbak Eri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.